Coba jawab pertanyaan gue dengan jujur. Kapan terakhir kali lu ngerasa bener-bener hadir? Bukan hadir secara fisik, tapi hadir secara mental. Kapan terakhir kali lu duduk diem, ngopi, atau cuma natap langit-langit kamar tanpa tangan lu gatel pengen ngambil HP? Kalau lu harus mikir lebih dari 5 detik buat jawab itu, kita punya masalah besar. Gue serius. Coba cek screen time lu sekarang. Nggak usah malu. Lihat angkanya. 5 jam, 7 jam, atau mungkin 10 jam. Sekarang bayangin ini, kalau lu scroll sosmed selama 5 jam sehari, dalam seminggu lu ngebuang 35 jam. Itu hampir sama kayak jam kerja orang kantoran full time. Tapi bedanya, mereka digaji. Sedangkan lu yang bayar. Lu bayar pakai kesehatan mental lu bayar pakai kemampuan fokus lu, dan yang paling mahal, lu bayar pakai masa depan lu. Lu mungkin mikir, gue cuma butuh hiburan, gue cuma butuh istirahat. Tapi sadar nggak sih, habis scroll berjam-jam, lu nggak ngerasa seger. Lu malah ngerasa capek, otak lu kayak berkabut, mata lu perih, dan di dalam dada lu ada rasa kosong yang aneh. Lu ngerasa bersalah, tapi lu nggak bisa berhenti. Lu ngerasa hampa, tapi lu tetap refresh feed itu lagi dan lagi. Ini bukan kebetulan, dan lu bukan satu-satunya yang ngerasa gini. Di tahun 2026 ini, kita lagi ngadepin pandemi yang nggak kelihatan. Bukan virus yang nyerang paru-paru, tapi virus yang ngegrogoti otak. Selamat datang di era zombie digital, di mana kita semua hidup tapi nggak bener-bener sadar. Hari ini, gua bakal bedah isi kepala lu, gua bakal kasih tahu kenapa otak lu rasanya kayak rusak. Kenapa lu susah banget buat fokus baca buku walau cuma 1 halaman. Dan yang paling penting, gimana caranya nyelamatin diri lu sebelum lu bener-bener jadi robot. Pertama, kita harus sepakat dulu soal satu hal. Ini bukan salah lu 100%. Serius, berhenti nyalain diri lu sendiri karena lu ngerasa lemah. Musuh yang lu hadapin itu bukan cuma kebiasaan buruk. Musuh lu adalah ribuan insinyur jenius di Silicon Valley yang digaji miliaran rupiah cuma buat satu tujuan, bikin lu nggak bisa lepas dari layar itu. Mereka nggak desain aplikasi buat bikin lu pinter. Mereka desain itu kayak mesin slot di kasino. Lu tahu kenapa scroll sosmed itu adiktif? Namanya variable reward system. Sistem hadiah yang acak. Pas lu nge-refresh Instagram atau TikTok, otak lu nggak tahu apa yang bakal muncul. Mungkin video lucu, mungkin berita buruk, atau mungkin foto mantan yang bikin lu galau. Ketidakpastian itulah kuncinya. Persis kayak orang main judi slot. Setiap kali lu tarik tuasnya, atau dalam kasus ini, setiap kali lu geser jempol lu ke bawah, otak lu nembakin zat kimia yang namanya dopamin. Dopamin ini zat penimbul rasa nikmat. Dulu nenek moyang kita dapat dopamin kalau mereka berhasil berburu, nemu makanan, atau berhubungan sosial. Itu mekanisme survival. Tapi sekarang, lu dapat dopamin cuma dengan gerakin jempol. Murah banget. Dan karena gampang didapat, otak lu jadi banjir dopamin. Masalahnya, otak manusia itu adaptif. Kalau keseringan dibanjiri dopamin, reseptor di otak lu bakal kebas. Lu jadi butuh stimulus yang lebih banyak, lebih cepet, dan lebih ekstrim cuma buat ngerasa normal. Makanya konten 1 menit sekarang rasanya kelamaan. Lu butuh konten 15 detik. Lu butuh musik jedak-jeduk yang kenceng. Lu butuh visual yang warna-warni. Efeknya apa? Dunia nyata jadi ngebosenin buat lu. Belajar itu ngebosenin. Ngobrol sama orang tua itu ngebosenin. Lihat pemandangan itu ngebosenin. Kenapa? Karena dunia nyata temponya lambat. Dunia nyata nggak punya fitur skip atau speed up. Akhirnya, lu kabur lagi ke HP lu. Karena cuma di sana lu ngerasa hidup. Padahal realitanya lu lagi mati pelan-pelan. Istilah medisnya ngeri. Popcorn brain, otak popcorn. Psikolog nemuin kalau keseringan multitasking digital bikin sirkuit otak lu meletup-letup nggak karuan kayak popcorn. Lu loncat dari satu pikiran ke pikiran lain. Lu nggak bisa mendalami apapun. Penelitian menunjukkan bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Itu area yang ngurusin fokus, pengambilan keputusan, dan kontrol emosi. Bisa menyusut pada orang yang kecanduan smartphone parah. Lu denger itu? Menyusut. Secara fisik, otak lu mengecil. Ini ngejelasin kenapa lu sekarang jadi gampang marah, senggol bacok, lihat komentar beda dikit, lu langsung emosi, lihat video orang sukses dikit, lu langsung insecure. Itu karena rem di otak lu, si prefrontal cortex tadi, udah aus. Lu jadi impulsif, lu beli barang yang nggak lu butuhin, cuma karena lihat iklan 5 detik. Lu debat kusir sama orang asing di internet yang nggak kenal lu ngabisin waktu tidur lu buat scrolling hal-hal sampah. Dan yang paling parah, lu kehilangan kemampuan buat deep work, kerja mendalam. Di tahun 2026 ini, kemampuan teknis itu murah. AI bisa nulis, AI bisa coding, AI bisa bikin gambar.
Tapi ada satu hal yang AI belum bisa gantiin sepenuhnya, pemikiran mendalam dan orisinalitas manusia. Masalahnya, gimana lu mau punya pemikiran mendalam kalau lu nggak bisa fokus lebih dari 3 menit? Lu sadar nggak sih, generasi kita ini adalah generasi yang paling banyak informasi, tapi paling miskin kebijaksanaan. We are drowning in information, but starving for wisdom. Lu tahu segalanya tentang gosip selebriti hari ini, tapi lu nggak tahu siapa diri lu sendiri. Lu tahu drama viral minggu ini, tapi lu lupa kapan terakhir kali lu punya tujuan hidup yang jelas. Otak lu penuh sampah informasi. Gimana ide brilian mau tumbuh di tempat sampah? Oke, cukup soal diagnosa. Sekarang kita bicara soal masa depan lo. Bayangin 2 orang di tahun 2026, si A dan si B. Si A bangun tidur langsung cek HP. Dia ngabisin 5 jam sehari buat scroll. Setahun dia buang 1.800 jam. Dalam 5 tahun dia buang 9.000 jam. Lu tahu apa yang bisa lu lakuin dengan 9.000 jam? Menurut teori Malcolm Gladwell, lu butuh 10.000 jam buat jadi ahli di bidang apapun. Jadi master. Berarti si A ini sebenarnya bisa jadi ahli bahasa, programmer handal, atlet, atau pengusaha sukses. Tapi dia nuker potensi itu cuma buat jadi penonton di kehidupan orang lain. Sekarang lihat si B. Si B sama-sama punya HP, tapi dia tuannya. HP itu cuma alat. Dia pakai HP buat belajar, buat bisnis, buat koneksi. Sisa waktunya dia pakai buat bosen. Ya bosen. Si B berani duduk diam. Si B berani mikir. Dan dari rasa bosen itulah kreativitas muncul, ide bisnis muncul, refleksi diri muncul. 5 tahun lagi, jarak antara si A dan si B bukan cuma sekadar beda nasib, tapi beda kasta. Si B bakal jadi orang yang menciptakan konten, menciptakan sistem, menciptakan lapangan kerja. Si A cuma bakal jadi konsumen abadi, cuma jadi data statistik buat pengiklan. Lu mau ada di posisi mana? Pilihan itu ada di tangan lu sekarang. Pilihan itu ada di tangan lu sekarang, bukan besok. Bukan tahun depan, tapi detik ini pas lu nonton video ini, lu harus sadar bahwa perhatian lu, atensi lu adalah mata uang paling berharga di dunia saat ini. Perusahaan berebut buat dapetin itu. Kalau lu kasih itu secara gratis, lu lagi ngerampok diri lu sendiri. Terus solusinya apa bang? Apa gua harus buang HP gua ke laut? Hidup di goa? Enggak, itu naif. Kita hidup di dunia digital, kita butuh teknologi, tapi kita butuh hubungan baru dengan teknologi. Gua tantang lu lakuin protokol ini selama 7 hari aja. Kalau lu bisa lakuin ini, gue jamin hidup lu bakal berubah drastis. 1. The monk morning. Jangan sentuh HP lu 1 jam pertama setelah bangun tidur. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Beli jam waker kuno kalau perlu. Biarin otak lu loading dengan tenang. Minum air, lihat matahari, gerakin badan. Jangan biarin dunia luar masuk ke otak lu sebelum pertahanan mental lu siap. 2. Matikan notifikasi sampah. Sisain notifikasi buat telepon dan chat penting, misal dari kerjaan atau keluarga, Instagram, TikTok, Twitter, game. Matikan semua notifikasinya. Jangan biarin aplikasi itu nyolek lu seenaknya. Lu yang buka aplikasi itu pas lu mau, bukan pas mereka manggil. 3. Latihan fokus atau dopamin detox ringan. Luangin waktu 30 menit sehari tanpa HP sama sekali. Baca buku fisik, jalan kaki tanpa dengerin musik, atau cuma duduk diem. Pas rasa gatel pengen cek HP, itu datang. Tahan. Rasain rasa nggak nyamannya, itu tandanya otak lu lagi healing. Itu tandanya reseptor dopamin lu lagi regenerasi. 4. Grayscale mode. Coba ubah layar HP lu jadi hitam putih. Lu bakal kaget. Betapa nggak menariknya Instagram kalau warnanya cuma abu-abu, itu bakal ngebantu lu sadar bahwa selama ini lu cuma kecanduan warna-warni pixel. Terakhir, gue mau lu dengerin ini baik-baik. Hidup ini singkat kawan. Gue nggak mau kedengeran klise tapi ini fakta. Setiap detik yang lu abisin buat ngeliatin layar adalah detik yang nggak bakal pernah balik lagi. Anak lu tumbuh besar pas lu lagi scroll. Orang tua lu makin tua pas lu lagi scroll. Pasangan lu ngerasa kesepian di sebelah lu karena lu lagi scroll. Mimpi-mimpi lu memudar karena lu lagi scroll. Jangan sampai nanti di akhir hayat lu nyesel karena lu cuman jadi penonton di dunia ini. Dunia ini indah. Dunia nyata ini penuh warna, penuh rasa, penuh tantangan yang nyata. Jangan tuker itu semua cuma buat ilusi digital di layar 6 inci. Rebut kembali kendali lu, rebut kembali otak lu. Jadilah tokoh utama di cerita lu sendiri. Habis video ini selesai, gua minta satu hal. Jangan scroll ke video selanjutnya. Jangan cek kolom komentar. Matikan layar lu. Tarik napas panjang, lihat sekeliling lu, dan mulailah hidup yang sebenarnya. Sampai jumpa di dunia nyata.